Mari kita berdoa. Bapa, pagi ini sungguh Tuhan kami menikmati kasih-Mu yang begitu besar. Dan Allah kami yang begitu ajaib. Allah kami yang penuh dengan belas kasihan. Dan penuh dengan kasih karunia kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan. Biar Tuhan menolong kami pagi ini. Supaya ketika kami belajar akan firman-Mu, kami ditolong untuk mengerti dan mengenal Engkau lebih lagi. Supaya kami mengerti lebih lagi bagaimana kami bertingkah laku, bertindak sebagai anak-anak Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan, hanya kebenaran-Mu saja Tuhan, yang dinyatakan bagi kami, yang akan mengubah hidup kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua di sini rata-rata pernah ketemu muka dengan saya. Ya, ada yang masih baru, ada yang sudah lama, ya ada yang sudah bertahun-tahun. Ya. Saya mau tanya gini nih, seberapa kenalnya kalian dengan saya? Nah, hati-hati nih sebelum menjawab, ya. Seberapa taunya kalian akan saya? Berbeda dengan pertanyaan saya, seberapa kenalnya kalian akan saya? Apakah jangka waktu yang panjang menjadi jaminan pengenalan akan saya? Enggak juga ya. Tetapi tanpa waktu yang cukup, hampir sulit bisa dikatakan kita saling kenal. Betul juga ya. Jadi ada dua sisi nih. Enggak ada yang namanya kenal banget tanpa jangka waktu yang panjang. Tetapi jangka waktu yang panjang tidak menjamin pengenalan. Nah, sehingga saya katakan, nah kenal nggak kenal ini kan susah sekali. Kadang-kadang sulit juga ya. Ketika Yesaya menuliskan kitab Yesaya 41 ini, saya ngambil dari ayat ke-8, mulai dari ayat ke-8 ya. Dia mau menunjukkan kepada Israel, dan menurut saya untuk kita juga nih, siapa dia? Lucunya, kok belum tahu ya, belum kenal ya. Sudah kenal belum sih? Ini kan jadi pertanyaannya gitu ya. Kalau kita baca nih pasal 41 ayat 8 dan 9. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini ada 3 tenses nih. 3 tenses, 3 waktu yang berbeda-beda. Allah berbicara masa lalu, Allah bicara sekarang, Allah bicara juga akan masa yang akan datang. Nah, di dalam ayat ini terkandung 3 sense itu, 3 gambaran yang seperti itu. Pertama dia bicarakan mengenai hai Israel dalam konteks sekarang nih. Dalam konteks sekarang. Kemudian dia sambung hambaku, hai Yakub. Nah, langsung dikaitkan dengan ke yang dulu. Bahwa Yakub itu adalah Israel gitu kan ya. Tapi Allah dengan sengaja menetapkan, memakai kata hai Yakub untuk mengingatkan sejak kapan sih gitu ya. Sejak kapan sih Israel ini? Bagaimana dari Yakub menjadi Israel yang telah kupilih secara khusus, kemudian keturunan Abraham yang kukasihi. Nah, ini cukup menarik. Jadi yang dikasihi Tuhan yang mana nih? Dan kalau kita belajar dari bahasa aslinya, mestinya keturunan Abraham, temanku. Abraham ini dapat julukan temanku nih. Jadi pertemanan Tuhan Allah dengan Abraham itu yang memulai. Jadi bicara kepada Israel, kemudian mundur ke belakang. Kepada masa Abraham.
Abraham yang secara khusus dipanggil oleh Allah. Abraham yang menjadi teman, sahabat Allah, dikatakan dalam ayat ini. Engkaulah yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Karena memang itu panggilan dari Abraham gitu ya. Dari tempat di mana penyembahan berhala tidak mengenal akan Allah yang hidup, itu jelas sekali. Keluar dari Ur, dibawa dituntun ke Haran. Dari Haran kemudian diperintahkan untuk pergi. Nah, ntar kita akan lihat ayatnya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ini telah nih, dulu. Ketika belum mengenal akan Allah, telah dipanggil, telah dipilih. Kalau kita balik kepada panggilan Abraham, maka kita harus buka dalam kitab Kejadian pasal 12. Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, waktu itu belum jadi Abraham. Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri diterjemahkan juga ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Akan ditunjukkan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini pengenalan pertama akan Allah kepada Abraham. Kepada Abram yang akhirnya menjadi Abraham dan menjadi teman sahabat Allah. Kalau dilihat dari waktu Yesaya menulis kitab ini, kita mundur sekitar 1300 tahun. Mundur sekitar 1300 tahun sebelum masa Yesaya ini. Ketika Abraham dipanggil. Jadi sudah 1300 tahun waktu Yesaya menulis ini. Sudah kenal belum sih? Kan gitu ya. Sudah kenal belum sih akan Allah? Ini pertanyaan yang saya tadi katakan. 1300 tahun, tapi kan generasinya berbeda-beda. Nah, ini lagi kita langsung masuk ke masalah ini. Tetapi kita katakan pengenalan Israel, Abraham dan keturunannya sudah 1300 tahun. Kalau kita sekarang, saya katakan sejak gereja mulai sudah 2000 tahun. Asik gak? Sudah 2000 tahun. Sudah kenal belum sih kepada Allah yang hidup ini, Allah yang sesungguhnya? Allah yang sesungguh-sungguhnya. Kalau kita lihat ayat yang ke-10, kembali pasal Yesaya 41, ayat 10 bilang gini. Ini janji Allah nih yang luar biasa. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Menyertai kau kapan? Dulu, sekarang, dan ke depan nanti. Ini ayat 89 jangan dilupakan nih. Allah memperjelas lagi bahwa dia adalah Allah untuk masa lalu, Allah untuk masa sekarang, Allah untuk masa yang akan datang. Dia tetap Allah yang sama. Dia bilang janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Masih ingat apa yang kita bicarakan dalam Yesaya 40? Siapa sih Allah kita gini? Yesaya betul-betul luar biasanya. Dia jelaskan nih, Allah yang begitu luar biasa besarnya. Begitu penuh kuasa. Begitu luar biasa. Dan begitu mengasihi kita. Dan dia katakan, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Dan tangannya, ini tangan Allah. Seberapa besarnya ya? Baca lagi Yesaya 40. Kalau tangannya Allah memegang kita itu, tangannya Allah itu dikatakan air laut di bumi ini ada di lekuk tangannya Allah. Tangannya berapa besarnya?
Kalau seluruh air laut yang ada di dunia ini ditaruh di lekuk tangannya Allah seberapa besar. Dan dikatakan tangan inilah ya akan membawa, yang menuntun kita, yang memegang kita, yang akan memberikan kemenangan. Wow, saya bilang, gimana rasanya kita sih? Dan kemudian ayat 11-13 ini ditekankan bukan saja pada saat itu, ya, karena katakan sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Ini akan, ya, orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa, gitu ya. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Lucu ya. Jadi dikatakan Israel mencari musuh-musuhnya, nggak bisa ketemu. Gimana tuh? Karena Tuhan sudah beresin. Sudah diberesin Tuhan. Ya, orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Betul-betul nggak bisa ketemu. Kapan ini terjadinya? Masa yang akan datang. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jelas gak sih siapa Allah kita? Pertanyaannya tetap kembali kepada semula. Jelas gak Allah kita itu seperti apa? Kenal gak Allah kita itu seperti apa? Ini dua hal yang berbeda nih. Kita bisa baca Alkitab, kita bisa mendengarkan khotbah, ya, kita terangkan siapa Allah. Tetapi pertanyaannya, kenal nggak sih? Kenal dia nggak sih? Sayangnya, sekalipun Allah sudah menyatakan dirinya sejak zaman Kejadian sampai sekarang, kita bicara 4.000 tahun lamanya. Bahkan untuk Israel sudah 1.300 tahun lamanya. Sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Sudah membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Israel masih lebih memilih mencari Allah lain dan menyembah berhala. Ini jadi peringatan. Keluar dari Mesir, haleluya, puji Tuhan. Gak lama, begitu baru keluar dari Mesir, nyebrang sampai di Gunung Sinai, menyembah berhala. Terus seperti ini. Sampai akhirnya masuk ke tanah perjanjian bersama Yosua. Seperti semua baik-baik. Gak lama mereka mulai menyembah berhala. Sehingga Allah menetapkan hakim-hakim. Yang menarik lagi, hakim-hakimnya sendiri pun banyak yang bukan orang-orang percaya lagi. Banyak di antara mereka yang hidupnya tidak beres juga. Tapi Allah bisa pakai untuk membereskan kita loh. Membereskan bangsa Israel dengan memakai orang-orang yang di luar Tuhan untuk menolong, untuk membangkitkan kita kembali. Sampai kepada hakim terakhir yang kita kenal, Samuel, yang dikenal sebagai hakim yang baik. Dapat hakim yang baik, mereka minta raja. Untungnya kita dapat satu raja, yaitu Raja Daud, yang dikenal sebagai orang yang punya hati kepada Allah. Bukan berarti Daud tidak berdosa. Masih melakukan banyak perkara, hal-hal yang dosa. Tetapi yang paling luar biasa dari Daud adalah Daud raja yang tidak pernah menyembah berhala. Itu sebabnya Allah menempatkan dia secara khusus. Menjadi pilihan yang secara khusus. Satu-satunya raja Israel yang tidak menyembah berhala. Kalau kita baca lagi, ayo mesti baca lagi PL ya. Raja mana saja. Raja-raja lain semua meninggalkan Tuhan, menyembah berhala. Sehingga saya kembalikan kepada masa sekarang. Bagaimana dengan zaman modern ini? Masihkah ada penyembahan berhala di zaman modern ini? Khususnya saya katakan, saya tidak menyamakan gereja dengan Israel rohani gitu ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, masihkah ada yang cenderung suka menyimpang? Yang katanya, nih saya katakan katanya,
religius sekali. Hidupnya sangat rohani. Tetapi kerohaniannya dipakai untuk menyembah berhala. Ini yang saya mau supaya kita lebih hati-hati. Saya bawa masuk ke zaman modern ini yang dikatakan penyembahan berhala itu seperti apa sih? Coba buka kitab 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya. Kita baca pelan-pelan. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Kapan tuh hari-hari terakhir? Nah kita nih jangan masa hari-hari terakhir nih ya. Ini kan sekarang ributnya hari terakhir. Tapi sudah dari 2000 tahun yang lalu ributnya hari terakhir. Karena kita ingat loh. Di 1 Petrus itu mengatakan. Waktu Tuhan tuh satu hari Tuhan dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan seperti satu hari Tuhan. Jadi betul-betul waktu hari-hari terakhir ini. Itu sudah sejak digaungkan dari 20.000 tahun yang lalu. Dikatakan hari-hari terakhir ini. Akan datang masa yang sukar. Apa masa sukarnya? Ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ayo. Kita pikirkan. Bukan berarti kita gak boleh mencintai diri kita. Tetapi yang ditekankan oleh Paulus adalah egoisme. Mementingkan diri sendiri itu menjadi begitu luar biasa di zaman-zaman akhir ini. Sehingga saya memberikan peringatan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Hati-hati sekali loh di zaman akhir ini. Penyembahan berhala kita adalah, jadi yang mana? Apalagi dengan New Age yang mengajarkan. Konsep New Age itu masuk kemana-mana. Termasuk ke gereja-gereja. Yang menekankan kepada kepentingan diri sendiri. Keluar biasaan diri sendiri. Dan bagaimana mendapatkan apa yang kita mau untuk diri kita sendiri. Semua bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Yakobus. Kamu berdoa pun kamu tidak dapat karena kamu mau menghabiskan untuk dirimu sendiri. Mementingkan diri sendiri. Menjadi ancaman paling besar. Di kampus bagaimana? Mahasiswa kita. Betul-betul memikirkan kepentingan bersama. Atau lebih banyak yang suka mementingkan diri sendiri. Ini bukan sekedar omong kosong loh. Ini ancaman betul-betul bisa terjadi di STT loh. Dan di gereja-gereja. Mementingkan diri sendiri. Yang kedua. Dan menjadi hamba uang. Budak uang. Saya nggak mengatakan kita tidak perlu uang. Saya perlu uang. Untuk lakukan Zoom ini pun mesti bayar ya. Betul ya? Harus bayar. Nggak ada gratisan. Yang gratisan 40 menit mati. 40 menit. Ini nggak. Kita bayar aja. Supaya aman. Supaya nggak pusing. Saya butuh uang. Tetapi yang diingatkan. Ya, uang itu bisa menjadi berhala. Dan banyak sekali orang memberhalakan uang ini. Sampai pelayanan pun diukurnya dengan uang. Diukur dengan uang. Disuruh khotbah, tanya dulu PK-nya berapa. Oh, jangan kaget kalau kayak gitu banyak. Ya. PK-nya berapa, jemaatnya berapa. Itu udah biasa itu. Katanya, saya nggak biasa. Buat saya itu yang luar biasa. Luar biasa anehnya. Tetapi hamba uang ini menjadikan kita budak. Kita menetapkan budak. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan apa? Gak bisa kita menyembah. Ya, menghambakan diri kepada dua Tuhan. Mamon, yaitu uang, atau Allah. Kalau kita mau jadi budak uang, kita gak bisa jadi budak. Jadi hamba Allah. Gak bisa. Nah ini zaman akhir ini, jangan main-main loh. Saya juga mengenal teman-teman, saudara-saudara. Saya bilang, ini bahkan koko saya, adik-adik saya yang, wow Tuhan berkati dengan luar biasa. Saya nggak tahu, saya nggak pernah mau tahu juga berapa banyak uangnya. Tetapi mereka ini orang-orang yang super generous. Wow, mereka kasih buat kepentingan Tuhan, buat pelayanan itu. Bahkan nggak pernah mau tahu. Pokoknya serahin, ayo beresin kerjaan Tuhan. Dan mereka memberi dengan begitu luar biasanya. Uangnya banyak.
Jadi banyak uang bukan berarti hamba budak uang. Banyak orang miskin jadi budak uang. Udah miskin jadi budak uang, kok repot banget ya. Semuanya diukur dengan uang. Nah, kemudian kita lanjut. Kembali ke Timotius ya. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ya, tidak dapat mengekang diri, nggak ada disiplin diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sok tahu gitu ya. Nah, ini yang lebih bahaya lagi nih. Lebih menuruti hawa nafsu. Kalau kita lihat nih kejadian sekarang ini. LBGT, wow, jadi rame. LBGT apa sih? Hawa nafsu. Terus kita bilang, wah LBGT itu nggak benar. Nah tunggu dulu, hati-hati kita juga nih. Hawa nafsu bukan dalam segi seksual saja. Nafsu berkuasa, begitu banyak. Ya, ini berhala-berhala. Karena dari kata berikutnya, daripada menuruti Allah. Ini begitu panjang di atas, ditutup dengan gini, daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, rajin ke gereja. Tetapi, bahkan belajar di STT ya. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Yaitu kekuatan kuasa. Memungkiri akan pengenalan akan Allah. Paulus bilang, jauhilah mereka itu. Kita kalau mau jadi anak Tuhan, mau jadi hamba Tuhan, jauhilah mereka itu. Saya kemarin mendapatkan WhatsApp dari ada 2 orang yang WhatsApp saya berkaitan dengan pemilu di Amerika. Aduh, gimana pendeta, gimana mengenai pemilu di Amerika ini? Saya jawab gini, Biden menang, Joe Biden menang, Amerika bangkrut. Trump menang, Amerika perang saudara. Jadi saya mau pilih yang mana? Saya bilang kalau Biden menang, Amerika jadi komunis kali. Karena Kamala Harris komunis banget itu orang. Kalau Trump menang, akan ada perang saudara. Karena Demokrat akan berontak semua. Sekarang pun mereka sudah mulai menghancurkan kota-kota besar. Jadi semua kota-kota besar yang dikuasai oleh Demokrat dihancurkan sekarang. Akan lebih hancur lagi sesudah pemilu ini. Saya katakan kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa untuk Amerika. Karena sejak Trump naik, hitam dan putih itu menjadi tambah jelas. Berpihak kepada Tuhan atau berpihak kepada Mamon. Jadi apa yang kita katakan, bayangkan Amerika pada kenal nggak sih? Nah inilah, sekarang ini dikotomi itu jadi jelas sekali antara orang yang mengenal akan Allah dan orang betul-betul ada di sisi kiri yang tidak mau tahu akan Allah sama sekali. Dan jangan katakan ini hanya bisa terjadi di Amerika, bisa terjadi di gereja kita. Bisa terjadi di sekolah kita kalau kita tidak hati-hati. Saya mengingatkan dari pasal 41 ini. Kenal Tuhan kita dengan baik. Saya katakan, tadi sempat ngobrol dengan Stella. Gimana Stella sama Tita kenal Haris Sudarma enggak? Ya kenal dong, kan sudah tinggal sama-sama. Udah apa? Ya, saya bilang benar juga ya. Tapi Yudas Iskariot 3,5 tahun setiap hari sama Tuhan Yesus loh. Dan dia lebih cinta Mamon. Saya nggak berkata kalau Stella nih anak sayang yang bakal begitu. Tapi saya katakan loh, ya. Saya katakan jangan main-main dengan berhala loh. Jangan main-main dengan berhala hidup kita. Kalau kita nggak hati-hati mendekatkan diri kita untuk mengenal siapa Allah yang sebenarnya, kita bisa dijebak.
Dan itu akan menyakitkan sekali. Dan kalau Tuhan sudah harus disiplin kita, itu akan setengah mati. Dan saya nggak kepingin melihat anak-anak, koko, adik, cici semua nih, sampai jadi korban seperti itu. Karena penyembahan berhala. Berhalanya apa? Ya, tadi sudah saya sebutkan dari 2 Timotius. Nah, sebagai negara Kristen sekarang dalam kondisi kayak begini, ayo kita hati-hati. Belajar supaya kita kenal betul-betul siapa Allah kita. Sehingga tidak akan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yosua pasal 1. Tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Jalan lurus. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Karena pengenalan akan Tuhan yang Engkau sudah berikan. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah berikan satu Alkitab yang luar biasa. Sehingga kami bisa belajar dengan baik. Sehingga kami bisa mengenal akan Engkau lebih lagi. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan melalui kehadiran Roh-Mu yang kudus di dalam hidup kami. Supaya kami melangkah dengan hati-hati. Seturut dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami akan mencapai garis akhir. Dan kami bisa bersuka cita di dalam Engkau. Karena kemenangan yang Kau sudah janjikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia dan terus berusaha mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.